Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-12, Mati Seperti Benih. Kamis 15 September, Pengganti. Seperti yang kita lihat kemarin, kepatuhan pada kehendak Allah dapat dirusak karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Juga bisa dirusakkan oleh mengandalkan pengganti Allah lainnya. Ketika beberapa orang merasa tertekan, mereka pergi berbelanja sesuatu untuk membuat mereka bahagia. Ketika beberapa merasa tidak mampu, mereka mengejar ketenaran. Ketika orang lain mengalami kesulitan dengan pasangannya, mereka mencari orang lain untuk memberi mereka keintiman dan kegembiraan. Banyak hal yang kita gunakan dapat meredakan tekanan, tetapi hal itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah atau mengajari kita cara menangani situasi dengan lebih baik di lain waktu. Hanya bantuan supranatural Allah yang dapat melakukannya. Masalahnya adalah bahwa seringkali kita bergantung pada pengganti Allah daripada kepada Allah sendiri. Berikut adalah 3 pengganti yang mungkin kita gunakan sebagai pengganti Allah. Pertama, menggunakan logika manusia atau pengalaman masa lalu ketika kita membutuhkan wahyu ilahi yang segar. Kedua, memblokir masalah dari pikiran kita ketika kita membutuhkan solusi ilahi. Dan yang ketiga, melarikan diri dari kenyataan dan menghindari Allah ketika kita membutuhkan persekutuan dengan Allah untuk kekuatan ilahi. Zakaria membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting ketika kita tergoda untuk menggunakan pengganti. Setelah bertahun-tahun berlalu, orang-orang buangan itu akhirnya kembali dari Babel dan segera mulai membangun kembali bait suci. Tetapi ada banyak sekali oposisi terhadap hal ini. Beberapa latar belakang dapat ditemukan dalam Esra 4-6. Jadi, Zakaria datang dengan pesan dorongan ini kepada Zerubabel yang memimpin pekerjaan itu. Bacalah pesan ini dalam Zakaria 4. Apakah maksud Allah dalam Zakaria 4 ayat 6? Bagaimanakah penyelesaian proyek pembangunan dapat dipengaruhi oleh Roh Kudus? Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang hubungan antara Roh Kudus dan hal-hal praktis yang kita lakukan? Allah tidak mencegah oposisi terhadap bait suci atau menghindarkan Zerubabel dari tekanan dalam menghadapinya. Dan Allah tidak akan selalu melindungi kita dari pertentangan. Tetapi ketika pertentangan datang, Allah mungkin menggunakannya sebagai cawan lebur untuk mengajar kita bergantung padanya. Ketika stres datang, apakah reaksi pertama Anda? Makanan, televisi, doa, penyerahan kepada Allah. Apakah yang jawaban Anda katakan tentang diri Anda dan hal-hal yang perlu Anda pelajari atau ubah? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Setiap manusia saudara dan saya pasti memiliki kekuatan untuk menanggung segala hal yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Namun ternyata kekuatan itu dapat menurun bahkan juga sangat terbatas, sementara tantangan yang ada di depan kita bukannya semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Sehingga ketika tantangan itu bertambah silih berganti di dalam kehidupan saudara dan saya. Tadinya kita mengandalkan Tuhan, tetapi oleh karena kerasnya bahkan besarnya tantangan tersebut, sehingga pada akhirnya kita mencari pengganti yang tadinya Tuhan, tetapi kita mencari hal-hal yang kita inginkan menurut pikiran kita sendiri dan terlepas dari Tuhan. Pengaruh keduniawian dan dosa juga semakin merajalela di akhir zaman ini, sehingga fokus kita bukan hanya lagi kepada Tuhan, tetapi dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Itulah sebabnya ada 3 pengganti yang mungkin kita gunakan sebagai pengganti Allah di dalam kehidupan kita pada saat ini ketika kita mengalami tantangan di dalam kehidupan. Menggunakan cara berpikir kita dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Kita hanya menggunakan pikiran kita untuk menemukan solusi-solusi, gantinya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita seringkali melarikan diri dari kenyataan dan menghindari Allah ketika kita membutuhkan persekutuan dengan Allah. Oleh karena mungkin kita berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita lagi, atau solusi Allah itu sangat lambat dibandingkan dengan kebutuhan kita pada saat ini. Dan seringkali itulah yang menyebabkan sehingga kita mencari pengganti untuk memuaskan akan hasrat kita untuk sementara, dan kita melupakan tuntunan Tuhan.
Pada suatu hari Allah memberikan penglihatan ilahi kepada Zakaria, dan penglihatan itu haruslah diberitahukan kepada Zerubabel. Zakaria adalah seorang nabi, sedangkan Zerubabel adalah seorang pemimpin daerah atau bupati Yehuda. Dan penglihatan itu sangat unik sehingga Zakaria pun tidak mengerti akan maksudnya. Dan kebingungan Zakaria dijawab oleh Tuhan sebagai berikut. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dan penglihatan itu sebenarnya menjelaskan bagaimana Tuhan bekerja dibandingkan dengan keperkasaan dan kekuatan manusia. Dan Tuhan menyuruh Zakaria untuk menyampaikan pesan ini kepada Zerubabel, dengan tujuannya adalah untuk mendirikan kembali bait Allah. Janji yang diberikan kepada Zerubabel itu juga akan diberikan kepada kita apabila kita terus setia kepada Tuhan di sepanjang zaman kehidupan manusia. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tetapi Tuhan yang akan memampukan kita. Pasti ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak cawan lebur. Tetapi di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kepastian. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah di dalam kehidupan kita, janganlah kita mencari pengganti yang dengan harapan dapat mengganti peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal di setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.